Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu yang cantik. Masih semangat ya? Semangat. Semangat. Sebelum kita belajar memulai webinar hari ini, pada baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu minta tolong untuk mengisi link absensi yang udah saya share di forum ya. Kalau mengisi, saya kasih waktu 15 detik. Cukup ya? Siap, Bu. Ya, siap, Bu. Oke, terima kasih. Sudah, ibu-ibu? Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai ke materi, sesuai jadwal piket yang sudah ibu-ibu isi nih, kita mulai biar semangat dengan ice breaking. Jadwal siapa ya hari ini? Ice breaking? Jadwal saya. Oh, Ibu Nevo. Oke, Ibu Nevo. Betul. Silakan dipimpin ice breaking-nya. Baiklah. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan paparan dari Ibu Ambar, marilah kita ice breaking. Ice breaking-nya gampang, kita tepuk materi. Kalau mandiri, 1 tepuk. Kalau saya sebut mandiri, 1 tepuk. Ya. Kalau gotong royong, 2 tepuk. Cepat ya. Cepat ya. Oke. Kreatif 3 tepuk. Ya. Mandiri berapa tepuk? 1. 1 tepuk. Gotong royong? 2. Buat Bu Maria. Kreatif? 3. 3. Ya. Mandiri? Gotong royong? Ada yang salah nggak ngikutin? Mandiri? Kreatif? Ternyata ibu-ibu fokus ya. Tapi Bu Maria kenapa nggak ikut, malah diam saja, terpaku, terpesona seperti Ibu ikut. Ikut ya. Oke, kalau begitu mudah-mudahan ice breaking ini membuat kita semangat. Terima kasih Bu Ambar, itu ice breaking dari saya. Terima kasih Ibu Nevo sudah membuat semangat kita di pagi hari ini ya ibu-ibu ya. Oke, lanjut kita langsung aja ke materi. Oke, ada yang tahu materi hari ini ibu-ibu? Belum tahu. Belum tahu, Bu. Ada yang udah buka LMS-nya mungkin? Sudah, tapi belum kita baca. Oke, udah tampil di layar ibu-ibu materinya? Sudah. Alhamdulillah. Materi kita hari ini adalah mengenai alur tujuan pembelajaran atau biasa disingkatnya ATP. Agenda sesi kita hari ini mengenai konsep alur tujuan pembelajaran, kemudian prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan yang terakhir prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk satuan mata pelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran itu ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam fase-fase. Jadi berdasarkan pembelajaran kita di hari kemarin, capaian pembelajaran adalah gift ya ibu-ibu dari pemerintah.
atau kompetensi minimum yang harus dikuasai oleh guru dan peserta didik. Kemudian penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Kemudian ada pengembangan modul ajar. Modul ajar ini adalah nanti pengganti RPP ya Ibu-Ibu. Oke, konsep alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran ini adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Ada beberapa fase-fase. Mungkin Ibu-Ibu masih ingat kalau di kelas 10 SMK termasuk fase yang mana ya? Fase E. Fase E. Ya, benar sekali. Kalau kelas 10 SMK termasuk fase E. Alhamdulillah masih ingat materi yang kemarin. Kemudian alur pembelajaran atau AP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir dari suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur CP. Ini Ibu, jadi alur tujuan pembelajaran seperti ini merupakan rangkaian dari beberapa tujuan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran boleh lebih dari 2, 3 ataupun kebutuhan dari sekolah Bapak dan Ibu. Dilihat dulu sarana prasarananya, kemudian karakteristik dari sekolah Bapak dan Ibu. Ini contoh dari ATP. Ini contohnya di pelajaran matematika. Ini B1 sampai dengan B10, ini merupakan tujuan pembelajaran. Yang di atas ini domain itu materi pembelajarannya. Ini materinya bilangan, kemudian capaian pembelajarannya. Di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, eksponen, dan logaritma kita menggunakan baris dan deret aritmatika dan geometri. Oke, saya punya contoh lain, saya share ya. Ini Ibu-Ibu, ini contohnya dari pelajaran matematika juga. Capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Kemudian terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran. Domainnya tadi apa Ibu-Ibu? Tadi domainnya perbandingan trigonometri. Iya, domainnya trigonometri ya, geometri. Kemudian di sini ada berapa tujuan pembelajarannya? Ada berapa Ibu-Ibu tujuan pembelajarannya? Apanya? Tujuan pembelajarannya ada berapa dari domain geometri? Ada 4. Ya, sip. Ada 4. Jadi alhamdulillah Ibu-Ibu menyimak pemaparan dari saya. Oke. Kalau untuk mata pelajaran kita, ada contohnya ini. Nah, untuk tahun pelajaran selanjutnya, mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi itu kan diganti IPAS ya, Ibu-Ibu. Jadi ini contohnya dari mata pelajaran yang akan kita ampu, insya Allah di tahun pelajaran berikutnya. Nah, ini adalah beberapa CP dari pemerintah. Kita ambil satu contoh yang nomor 3. Peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya, dilihat dari makhluk hidup dan lingkungannya, dan dapat mengaitkan fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Oke, kemudian ini beberapa CP-nya. Maaf, ini beberapa tujuan pembelajarannya. Ada berapa Ibu-Ibu tujuan pembelajarannya? Ada 6. Ada 6. Oke, elemennya apa? Menjelaskan fenomena makhluk hidup dan lingkungannya.
Oke, capaian pembelajarannya tadi yang sudah saya bacakan di atas. Ya. Ya, Ibu. Demikian presentasi materi mengenai ATP atau alur tujuan pembelajaran. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti sedikit mengenai ATP. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, Ibu-Ibu? Maaf Bu, saya mau bertanya. Boleh, Ibu. Silakan. Ibu siapa tadi? ATP itu secara garis besarnya apa ya Bu? Terima kasih Bu Maria. ATP itu secara garis besarnya apa? Coba dari ibu-ibu di sini ada yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan Bu Maria? Coba, kalau saya coba ya Bu ya. Saya nggak tahu salah ya Bu ya. Oke, Saya Bu Neva mau coba menjawab nih Bu. Coba kita. Ya, ATP itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase untuk menuju capaian pembelajaran. Betul nggak Bu? Betul sekali, benar sekali. Betul, Bu. Oke, bagaimana Bu Maria jawaban dari Bu Nevo? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nevo. Oke, secara garis besar tadi benar apa yang disampaikan oleh Bu Maria. Jadi untuk ATP itu adalah rangkaian dari beberapa tujuan pembelajaran. Misalnya di sini tujuan pembelajaran 1, ya Ibu. Kemudian misalnya 1. Kemudian ada lagi tujuan pembelajaran 2. Kemudian ada lagi tujuan pembelajaran 3. Nah, ini nanti akhirnya akan menjadi CP, capaian pembelajaran, yang merupakan batas minimum yang ditetapkan oleh pemerintah atau GIF ya, Ibu. Oke, sampai sini saya harap Ibu-Ibu mengerti tentang materi ATP. Saya close screen dulu. Oke, Ibu, untuk refleksi kita hari ini akan ada quiz dari saya. Saya minta tolong Ibu-Ibu menyiapkan handphonenya. Boleh? Iya, Bu. Ya. Oke. Hari ini kita quiznya menggunakan aplikasi Kahoot ya Ibu-Ibu. Ibu-Ibu silakan buka browsernya dan ketik kahoot.it. Terus di chat ya. kahoot.it. Sudah Ibu-Ibu? Sudah. Udah. Sudah. Sebentar. Oke. Pinnya berapa? Pinnya ya, sebentar ya. Pinnya sebentar Ibu-Ibu. Tunggu ya. Oke. Kita refresh dulu. Oke, sabar. Aduh, lama nih. Oke, sambil menunggu Kahoot-nya terbuka, saya minta dari Ibu-Ibu nih sukarelawan yang mau menyimpulkan dari pertemuan materi kita hari ini. Kira-kira siapa ya? Saya Bu, boleh Bu, coba. Boleh? Silahkan Ibu. Oke, iya Bu. Saya mau menyimpulkan materi yang tadi disampaikan oleh Bu Ambar ya. Menurut saya
kesimpulannya adalah bahwasanya alur tujuan dari pembelajaran itu merupakan suatu rangkaian tujuan pembelajaran. Jadi alur ini tuh biasanya dipakai atau digunakan panduan untuk guru-guru dalam mencapai capaian pembelajaran. Nanti yang capaian ini akan merupakan gift dari pemerintah dan memudahkan untuk guru untuk menentukan kegiatan pembelajarannya. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah, super banget Bu Lia. Kesimpulannya benar ya tadi apa yang sudah disampaikan Ibu Lia. Oke Ibu-Ibu, ke kahotnya lagi. Ini pinnya silahkan dimasukkan. Sudah? Sudah Ibu-Ibu? Halo? Sudah dimasukkan? Masih loading, Bu. Oke, Bu Nevo sudah bergabung. Nanti cepet-cepetan ya Ibu-Ibu. Jadi ini cepet-cepetan, terus nanti tetap lihat layar laptopnya. Ya. Nanti yang nilainya tertinggi dapat reward. Oke, Bu Maria sudah join. Kita tunggu satu lagi. Masih loading, Bu, saya nih. Semangat Bu Lia, ditungguin. Iya, Bu. Oke, kita mulai ya. Mulai aja, Bu, ya. Silakan, Bu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Silakan dilihat layarnya Ibu-Ibu dan handphonenya. Oke, pertanyaan nomor 1. Fase pembelajaran kelas 10 SMK. B, D, A, atau E? Nggak kelihatan jawabannya. Oke, jawabannya adalah Salah pencet. next. Pertanyaan kedua, merupakan rangkaian dari beberapa tujuan pembelajaran. Nggak ada ininya. Oke, sip. Benar satu tuh. Next, pertanyaan ketiga. Oke, Bu Nevo masih memimpin. Next, merupakan standar minimum dan ditetapkan pemerintah. ATP, kompetensi dasar, capaian pembelajaran, dan modul. Oh itu ya. Aduh. Wah. Ya, Salah deh. benar. Bu Nevo masih memimpin. Next, pertanyaan keempat dari 7 pertanyaan. ATP kepanjangan dari Ini. Nih, Pak. Salah pencet terus ini. Next. Pertanyaan selanjutnya. Nevo masih memimpin. Yang bukan konsep alur tujuan pembelajaran. Yang bukan. Yeay, benar. Kompensasi. Next. Pertanyaan ke-6. Salah satu manfaat dari pembuatan ATP. Kayaknya ini deh. Sip. Next. Pertanyaan terakhir. Penyanyi asal Depok. Aku tahu. Oke. Siapa nih yang paling tertinggi poinnya? Kita lihat. Saya dong. Ya, yang paling tertinggi adalah Bu Nevo. Poin 4.767. Bu Maria juga keren. Bu Lia juga keren. Mantap. Alhamdulillah. Ibu-ibu, kita sudah sampai di akhir pertemuan kita hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan nanti bisa ibu-ibu share lagi di sekolah ibu-ibu sekalian.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ibu-ibu sehat selalu. Besok bisa bertemu lagi di webinar ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ibu Alhamdulillah. hebat, ibu-ibu cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam.